Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anakku. Perkenankan, saya Ibu Hera Sulistiawati yang akan mengajar kalian, yaitu mengajar mata pelajaran IPA. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu, tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan, dan tetap berdoa semoga kondisi pandemi seperti sekarang ini cepat segera pulih ya, supaya kita bisa belajar di kelas bersama-sama. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas materi pertama materi IPA pada kelas 7, di mana pada materi pertama ini kita akan membahas tentang objek IPA dan pengamatannya. Tentu kalau dengar kata IPA bukan hal yang asing ya, karena di sekolah dasar kalian sudah diberi pemahaman tentang IPA itu sendiri. Kita mulai saja. Sebelum Ibu menjelaskan tentang materi ini, perkenankan Ibu untuk menyampaikan tujuan pembelajaran apa yang harus kalian dapat setelah belajar objek IPA dan pengamatannya pada pertemuan pertama kita. Yang pertama adalah, Ibu harap kalian dapat menyebutkan objek IPA dan proses penyelidikan IPA. Yang kedua, nanti kalian bisa membandingkan apa itu satuan baku dan satuan tidak baku. Yang ketiga adalah menjelaskan besaran pokok, macam-macam besaran pokok dan alat ukur dengan benar, serta dapat mengukur dan membaca pengukuran besaran pokok. Nah, pada kesempatan kali ini ada 5 konten yang akan kita bahas. Yang pertama tentang objek IPA, di mana di dalam objek IPA ini ada biotik dan abiotik. Yang kedua, ada penyelidikan IPA, di dalamnya itu ada pengamatan, inferensi, dan komunikasi. Dan yang ketiga adalah pengukuran. Tentu pengukuran adalah kegiatan mengukur. Yang keempat, di dalam pengukuran kita akan mengenal tentang apa itu besaran dan satuan. Yang kelima adalah besaran pokok beserta alat ukurnya. Nah, sebelum kita bahas tentang apa objek IPA, kita jabarkan dulu nih, IPA itu apa ya? Kalau secara singkatan kan kita semua sudah tahu bahwa IPA adalah ilmu pengetahuan alam. Kenapa disebut ilmu pengetahuan alam? Karena IPA ini mempelajari tentang alam di sekitar kita dan seluruh alam semesta. Apa saja di dalamnya? Bisa biotik maupun abiotik. Jadi IPA mempelajari tentang alam di sekitar kita, baik biotik maupun abiotik, dari dasar bumi sampai luar angkasa. Nah, tadi sudah dijelaskan, ada objek IPA. Objek IPA itu adalah bagian yang menjadi pengamatan IPA itu sendiri, di mana di objek IPA terbagi menjadi 2, yaitu biotik dan abiotik. Bedanya adalah kalau biotik itu adalah semua makhluk hidup yang ada di seluruh alam semesta. Kita sebutkan contohnya, kita sendiri, ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, hingga bagian terkecil yang tidak terlihat oleh mata kita adalah berupa bakteri. Yang kedua adalah abiotik. Abiotik ini adalah kebalikan dari makhluk hidup, yaitu makhluk atau benda tidak hidup. Apa saja yang ada di sekitar kita yang termasuk ke dalam abiotik itu banyak. Contohnya adalah cahaya matahari,
air, udara, tanah, dan sebagainya, gitu ya. Jadi pemahaman pertama, objek IPA ada dua, biotik dan abiotik. Nah, lalu kenapa kita harus melakukan penyelidikan IPA? Nah, penyelidikan IPA ini adalah suatu kegiatan, suatu proses untuk mencari kebenaran di dalamnya, kebenaran tentang alam semesta. Nah, 3 tahap proses penyelidikan IPA itu bisa kita singkat dengan kata PIKO. Jadi kalau ditanyakan proses penyelidikan IPA, ingatnya sama PIKO, di mana dalam menyelidiki suatu ilmu pengetahuan alam, prosesnya ada 3 P. P-nya adalah pengamatan, di mana dalam menyelidiki IPA kita mulai dengan mengamati benda biotik maupun abiotik dengan bantuan alat atau panca indera dan alat peraga. Contohnya, ketika kita akan melakukan pengamatan pada burung. Ada burung di atas pohon, kita lakukan pengamatan menggunakan teropong. Atau lagi kondisi pandemi COVID seperti ini, tahun lalu baru datang kan ya pandemi COVID ini. Nah, ini para ilmuwan melakukan pengamatan terhadap jenis virus COVID-19 ini menggunakan alat. Dari dilakukannya pengamatan, kita ke huruf I-nya. I itu adalah inferensi. Inferensi itu adalah merumuskan penjelasan berdasarkan hasil pengamatan. Misal nih tadi ketika ada burung di atas pohon, kita lihat secara tidak langsung kita bisa menyimpulkan apa yang kita peroleh dari hasil pengamatan kita. Seperti ketika burung sudah amati di atas pohon, ternyata di sana diperoleh inferensi bahwa ukurannya kecil, misal warnanya biru, dan lain-lain. Begitu juga ketika mengamati jenis virus COVID-19 ini. Dalam laboratorium ternyata diperoleh bahwa virus COVID ini bentuknya adalah seperti mahkota. Lalu penyebarannya menyerang sistem pernapasan manusia. Setelah dirumuskan penjelasan dari hasil pengamatan, maka penyelidikan IPA yang terakhir adalah KO atau komunikasi, di mana hasil pengamatannya itu bisa disampaikan dalam bentuk grafik, bagan, narasi, tulisan, dan lain. Itu adalah 3 tahap proses penyelidikan IPA. Nah, bahasan selanjutnya adalah tentang pengukuran. Nanti harapannya ketika kita sudah belajar tentang pengukuran, kalian bisa membedakan apa itu besaran, apa itu nilai, dan apa itu satuan. Nah, silakan dilihat gambar apakah itu? Jelas ya, yang pertama, nih, ini udah nggak asing nih. Ketika kita bepergian atau masuk ke tempat mall misal, ini hal yang pertama adalah diukur, apanya yang diukur? Diukur suhu tubuh kita. Kalau ini mengukur tinggi badan. Kalau ini mengukur massa dari jeruk atau bahasa yang biasa kita dengar adalah menimbang. Yang ketiga adalah mengukur waktu dengan stopwatch. Jadi ini ada yang renang, diukur waktunya. Gitu. Itu contoh kegiatan pengukuran. Lalu sebenarnya apa pengukuran itu? Pengukuran itu adalah kegiatan membandingkan
Suatu besaran yang diukur dengan besaran lain yang sejenis yang telah ditetapkan sebagai satuan. Cara mudahnya adalah seperti ini. Ini adalah contoh penerapan dari pengukuran. Kalau dari definisinya tadi adalah kegiatan membandingkan besaran yang diukur. Dalam hal ini besaran yang diukur adalah panjang dari buku dengan besaran yang sejenis yang telah ditetapkan sebagai satuan. Besaran yang sejenis dari panjang buku adalah penggaris. Nggak mungkin kita akan mengukur panjang buku menggunakan besaran dari timbangan. Karena itu nggak sejenis. Karena yang akan kita ukur adalah panjang, bukan massa. Ya. Nah, makanya ini adalah kegiatan membandingkan besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang telah ditetapkan sebagai satuannya. Di sini diperoleh hasil. Ketika buku diukur, didapatkan bahwa panjang buku tersebut adalah 20 cm. Nah, dari kalimat ini kita bisa menyimpulkan bahwa besaran yang diukur adalah berupa panjang, bukan suhu, bukan massa, gitu ya. Lalu ketika diukur muncul nilainya. Nilainya berupa apa? Selalu berupa angka. Contoh juga misal suhu badan Adi adalah 36 derajat Celcius. Maka besaran yang diukur dari suhu badan adalah suhu. Nilainya 36. Lalu satuan ini berupa yang sudah ditetapkan. Kalau di sini diperoleh sentimeter, gitu ya. Jelas ya, besaran, nilai, dan satuan. Silahkan dibandingkan di sana. Nah, dari konsep pengukuran ini, ada 3 pemahaman yang harus kita kuasai. Contohnya di sini adalah besaran. Besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dengan angka. Contoh panjang, kita bisa ukur. Massa, massa ini kalau bahasa kita adalah berat. Padahal sebenarnya penggunaan kata berat ini tidak tepat karena berat ini adalah salah satu bentuk gaya ya. Lalu ada mengukur besaran waktu, ada volume air dan lain-lain. Ciri-ciri dari besaran adalah dapat diukur, dia punya satuan, lalu hasilnya dinyatakan dengan angka. Contohnya, lalu apa Bu? Contoh yang bukan dari besaran adalah tingkat kepintaran, tingkat kecantikan, dan sebagainya. Itu tidak termasuk ke dalam besaran karena itu nggak bisa diukur pakai angka. Lalu ada nilai. Nilai ini angka yang menunjukkan hasil dari pengukuran ya. Lalu yang terakhir adalah satuan. Satuan itu segala sesuatu yang dapat kita gunakan untuk menyatakan hasil dari pengukuran. Contohnya ketika kita mengukur panjang, maka satuannya bisa sentimeter, meter, dan lain-lain. Lalu ketika kita mengukur massa, maka satuannya apa? Kilogram, ada gram, ada ons, dan lain-lain. Lalu ketika kita mengukur waktu, satuannya bisa jam, menit, detik, dan lain-lain. Itu adalah satuan. Nah, lalu besaran dan satuan itu juga ada beberapa bagiannya. Nah, kita jelaskan satu-satu. Jadi jenis-jenis besaran itu ada 2.
Yang pertama adalah besaran pokok dan yang kedua adalah besaran turunan. Satu-satu dulu kita bahas. Besaran pokok, yaitu besaran yang satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu, tidak diturunkan dari besaran-besaran lain. Jadi ada 7 besaran yang termasuk ke dalam besaran pokok, di mana besaran ini memang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Nah, ini contohnya. Ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Nah, ini adalah besaran yang termasuk ke dalam besaran pokok. Diingat, selain 7 besaran ini, berarti itu termasuk ke dalam besaran turunan. Nah, ini adalah satuan baku yang telah ditetapkan oleh sistem internasional, di mana satuan dari panjang adalah meter, satuan dari massa adalah kilogram, waktu adalah second atau detik, lalu suhu adalah Kelvin. Ya, yang biasa kita dengar kan suhu itu derajat Celcius ya. Nah, satuan baku yang ditetapkan dalam besaran pokok adalah Kelvin. Lalu ada kuat arus, satuannya ampere, lalu jumlah zat, satuannya mol, dan intensitas cahaya, satuannya adalah kandela. Ini alat ukurnya. Nah, lalu yang kedua ada besaran turunan. Kenapa disebut turunan? Karena untuk menentukan besaran ini adalah diperoleh dari besaran-besaran pokok. Jadi, untuk menentukan suatu besaran turunan, kita menggunakan formulasi dari besaran-besaran pokok. Contoh, ketika kita akan menentukan besaran luas, maka besaran pokoknya adalah panjang kali lebar. Lebar itu sama aja dengan pengukuran terhadap panjang. Begitu juga dengan massa jenis. Massa jenis itu massa dibagi volume. Selain itu ada kecepatan. Kecepatan itu adalah perpindahan, sama aja dengan perpindahan itu sama dengan jarak. Jarak itu kan berarti pengukuran terhadap panjang dibagi waktu dan lain-lain. Nah, makanya selain 7 besaran pokok tadi, selain ini berarti disebut sebagai besaran turunan. Nah, ini satuannya. Satuan dari luas, satuan dari volume, satuan dari massa jenis, dan lain-lain. Nanti silakan dipahami ya. Lalu selanjutnya, tadi udah dijelaskan ada besaran, ada 2 besaran pokok dan ada besaran turunan. Nah, kalau satuan ada 2 juga, ada satuan baku dan satuan tak baku. Kalau satuan baku itu satuan yang pengukurannya dilakukan oleh siapapun hasilnya akan sama. Contoh ketika kita mengukur panjang buku, ketika Ibu ukur dengan penggaris yang sama, dan kalian ukur juga dengan penggaris yang sama, hasilnya itu akan pasti sama. Misal akan sama-sama 20 cm. Contohnya ya, ketika kita mengukur massa telur, diperoleh massanya 2 kg. Ketika Ibu ukur maupun kalian ukur, hasilnya juga akan sama. Nah, kalau satuan tak baku, ini adalah satuan yang apabila dilakukan pengukuran oleh orang yang berbeda, hasilnya belum tentu sama. Contoh jengkal, ketika Ibu mengukur meja dengan jengkal tangan Ibu, hasilnya tentu tidak akan sama dengan jengkal kalian atau jengkal antara orang dewasa maupun jengkal anak-anak. Itu hasilnya belum tentu sama. Maka itu disebut satuan tidak baku. Contohnya jengkal, depak, kasta, kaki, tombak, dan lain-lain. Nah, lalu tadi ada 7 besaran
pokok. Nah, di 7 besaran pokok ini ada alat ukurnya. Kita bahas satu-satu. Alat ukur panjang. Alat ukur panjang itu banyak jenisnya. Kalau yang biasa kita kenal kan ini meteran buat mengukur tinggi badan atau mengukur baju, penggaris. Nah, nanti Ibu jelaskan pada pertemuan berikutnya tentang alat ukur panjang ini. Ini adalah namanya mikrometer skrup. Lalu ini jangka sorong. Penggunaannya untuk apa, ketelitiannya berapa, dan lain-lain nanti kita jelaskan insya Allah pada pertemuan berikutnya. Nah, ini contoh alat ukur panjang. Lalu ini alat ukur massa. Kalau neraca duduk ini sama neraca pasar sudah kenal dong ya, karena ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau di laboratorium, biasa kita gunakan ini neraca Ohaus namanya. Ini neraca Ohaus 3 lengan. Gitu. Itu alat ukur massa. Nah, ini alat ukur waktu. Alat ukur waktu itu bisa pakai arloji atau jam tangan. Kalau zaman dulu ada ini jam pasir sama jam matahari. Lalu ini ada stopwatch digital sama stopwatch analog. Nah, ini alat ukur waktu. Yang berikutnya adalah alat ukur suhu atau temperatur. Ini banyak tergantung dari penggunaannya. Ada termometer ruang, ada termometer digital, ada termometer alkohol, dan lain-lain. Tapi kegunaannya sama, adalah untuk mengukur suhu. Nah, lalu ini alat ukur kuat arus atau ampermeter. Ini bentukannya seperti ini. Lalu alat ukur intensitas cahaya atau kita kenal dengan light meter. Gitu. Nah, baik barangkali untuk pertemuan kali ini sampai di situ dulu. Silakan dipahami lebih lanjut. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan bahas tentang bagaimana cara menggunakan dan membaca alat ukur pada besaran pokok. Itu saja, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.